Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya jemaat Mangga 2? Haleluya. Betul-betul luar biasa ya Tuhan. Amin. Saudara, minggu lalu kita ada HMC, saudara, HMC, Healing Movement Camp. Ya. Sekali lagi, HMC itu bukan programnya gereja, bukan programnya Pak Niko, bukan programnya Pak Yopi R1C dan juga bukan programnya saya. Tetapi HMC itu adalah gelombangnya Tuhan. Amin saudara. Artinya apa? Tuhan melawat, sedang rindu melawat umatnya. Membebaskan, memulihkan, melepaskan. Ya. Itu pekerjaan Tuhan saudara. Enggak ada sesuatu pun yang di HMC itu pekerjaan manusia. Karena manusia enggak akan sanggup untuk mengadakan hal-hal tersebut. Hanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, pada mulanya HMC kemarin itu di mana pesertanya kelihatannya sedikit, saudara. Hanya 36. Ya. Saudara, saya sempat bimbang dan saya minta pendapat dari ketua HMC pusat kita yaitu Pak Dani. Pak Dani ini bagaimana? Dia katakan, jalan terus saja Pak Yopo. Ini kan masih ada seminggu, tinggal seminggu lagi saudara. Ya, masih ada seminggu, kita percaya ini kan acaranya Tuhan, biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang panggil jiwa-jiwa. Saudara puji Tuhan, akhirnya peserta itu bisa melompat 2 kali lipat, ya 74 orang, ditambah fasilitator dan segalanya menjadi 100 orang lebih saudara. Saudara, yang luar biasa ternyata jumlah itu pas banget dengan ruangannya saudara. Seandainya kalau seperti biasa kita adakan 100 orang saudara, mungkin ruangan itu nggak muat. Ya. Itu 70 aja udah pas gitu, depannya altar call-nya udah agak sedikit sempit, yang di belakang juga sudah agak ya enggak lebar lagi saudara. Jadi memang pas, karena Tuhan tahu yang terbaik saudara. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Ya. Nah saudara, yang luar biasa bukan itu saudara. Yang luar biasa adalah lawatan Tuhan saudara. Sepertinya biasa-biasa, tetapi saya melihat kemarin saya dapat laporan dari Pak Marco sebagai head fasilitator ya, bahwa semua menti ya, peserta-peserta itu menerima begitu banyak kesaksian-kesaksian. Maksudnya fasilitatornya menerima kesaksian-kesaksian dari mentinya. Hampir semua orang menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya percaya, ini yang Tuhan rindu. Dan ini yang membuat kita sukacita. Karena Tuhan sedang melawat umatnya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kalau ada lagi nanti, ya di 3 bulan kemudian, saudara ikut saudara. Ya, sungguh-sungguh persiapkan. Ya, banyak kesaksian dari jemaat di sini juga ada, bahwa tadinya dia beranggapan, ngapain ikut HMC, udah sering dengar iklannya, udah tahu segala macam, kayaknya nggak ada gunanya. Tetapi setelah dia ikut saudara, dia dilawat Tuhan luar biasa, dia bersaksi bahwa hidupnya itu berubah. Dan pagi ini kalau saya lihat wajahnya juga berubah saudara. Wajah penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, bukan hanya itu, Tuhan juga membawa jiwa-jiwa yang baru saudara. Masuk menjadi anak-anaknya saudara. Ya, saudara, ada seorang ibu berdoa untuk suaminya saudara, supaya suaminya bisa ikut Tuhan. Saudara, doanya dijawab di HMC, suaminya bersaksi bahwa saya heran, saya ini nggak pernah kenal Tuhan, tapi kenapa saya bisa nangis? Kenapa hati saya tersentuh gitu? Ini bukan nangis sedih, bukan. Ya, bukan nangis karena kejadian apa enggak, tapi dia nangis tersentuh hatinya. Saya cuma katakan itu Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang melawat umatnya. Dia Tuhan yang bisa menjamah hati saudara. Amin saudara. Nah, puji Tuhan, Bapak ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pagi ini saya rindu membagikan
sebuah topik tentang doa, saudara. Saya percaya sebagai orang Kristen, saudara pasti berdoa. Amin. Banyak yang gak doa berarti. Saudara pasti berdoa. Amin ya. Nah saudara, siapa yang percaya, setuju bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Siapa yang setuju bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Siapa yang setuju bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin ya. Dan siapa yang setuju bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin ya. Lantas kalau saudara dan saya setuju mengenai hal itu semua, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia yang menyediakan, rencananya nggak pernah gagal. Kira-kira perlu berdoa nggak saudara? Kan Dia udah tahu, kan Dia maha kuasa, rencananya nggak ada yang gagal saudara. Nah ini saudara yang kadang-kadang menjadi sedikit konflik. Saya tuh berdoa loh Pak, tapi kenapa yang nggak dijawab-jawab gitu. Ada lagi yang saya nggak doa, tapi tiba-tiba jawaban doa itu muncul. Dan itu sering terjadi banyak sekali di menara doa saudara. Ketika kita berdoa, jarang sekali di menara doa tuh kita berdoa untuk topik-topik enggak saudara. Dan saya mengajarkan jemaat saudara semua bahwa kita datang pada Tuhan untuk memuji menyembah Dia aja. Tapi saudara yang luar biasa banyak sekali jawaban doa yang mungkin waktu di menara doa dia nggak doakan. Tapi Tuhan jawab saudara. Nah ini yang kita mau lihat saudara. Perlukah kita berdoa? Doanya mesti kayak gimana? Gitu kan? Ya. Kan Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa, Dia tahu segala sesuatu. Nah ada 2 ayat yang kelihatannya bertolak belakang. Kita baca coba. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, kita baca firman Tuhan. Di monitor kecilin dikit ya. Ya, Lukas 18 ayat 1 ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Saya sedikit kupas. Yesus mengatakan perumpamaan untuk menegaskan. Jadi perumpamaan itu diberikan untuk menegaskan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau doanya belum dijawab, doa lagi enggak? Doa lagi. Maksudnya Tuhan begitu kan? Tidak jemu-jemu. Nah, ayat yang selanjutnya adalah Matius 6 ayat 8. Ayat 7 dan 8. Matius 6 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum, ulang dari kata-kata sebelum. Sebelum apa? Boleh nggak saya katakan sebelum berdoa? Sama nggak? Sama ya. Bapa di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu berdoa. Nah ini kan lucu saudara ya. Yang satu bilang suruh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi yang satu dikatakan bahwa Bapa di surga tahu sebelum kamu berdoa, sebelum kamu minta, Dia udah tahu apa yang kamu perlukan.
Kalau cuma ngeliat Matius 6 ayat 8, saudara perlu berdoa nggak? Nggak perlu, ngapain, orang udah tahu kok Bapa di surga. Tapi kalau lihat Lukas 18 tadi, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini saudara, supaya saudara bisa mengenal kehidupan doa. Ya. Saudara, doa itu ya, adalah kalau disingkat secara doa adalah dialog orang dengan Allah. Ya kira-kira seperti itulah, terjemahan bebas, dialog orang dengan Allah. Artinya berdoa itu adalah membangun sebuah komunikasi dengan, kalau orang membangun komunikasi, apakah orang tersebut hanya meminta? Kalau saya membangun komunikasi dengan Ricky, apakah setiap kali saya mau berkomunikasi, Rick, tolong saya ambilin air. Rick, tolong pegang kamera. Rick, tolong jemput jemaat. Apakah itu komunikasi namanya? Bukan. Kalau kita membangun komunikasi, bukan hanya meminta. Tapi satu kali saya memuji, Rick, kamu hari ini ganteng banget loh. Dasinya merah. Iya kan? Itu kan komunikasi, saudara. Jadi berdoa itu selain berdialog, juga membangun sebuah komunikasi. Membangun sebuah komunikasi ya bisa aja saudara minta, boleh. Ya kan? Bisa juga saudara bersyukur, berterima kasih. Bisa juga saudara memuji, menyembah Dia. Betul? Jadi kalau ditanya, saudara sudah berdoa belum hari ini? Enggak doa ya, saya tadi enggak sempat minta apa-apa lu sama Tuhan. Saya cuma muji nyembah aja. Itu juga berdoa saudara, karena saudara membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, doa itu adalah sebuah dialog, saudara. Sebuah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tuh kepengen berkomunikasi dengan saudara. Saudara pengen nggak berkomunikasi dengan Tuhan? Bener. Pengen minta apa pengen berkomunikasi? Jujur. Kalau saudara berdoa, saudara isi doanya apa? Berapa persen mintanya? 100%. Nggak malu-malu itu namanya. Tapi malu-maluin, saudara. Ya. Ya sama seperti orang itu sedang bercermin, saudara. Ya. Ketika cermin itu kotor, dia samperin cermin itu, dia bersihin cermin itu. Setelah dia bersihin, dia ngapain? Dia ngaca. Saya mau tanya, dia tertarik sama cermin itu? Tidak. Yang tertarik apa? Dia mau lihat diri sendiri. Ya kan? Nyamperin cermin, cermin, aduh senang disamperin, dilapin, udah lihat lah. Udah ditinggal. Kita nggak tertarik sama cerminnya. Yang kita tertarik, bagaimana kita di dalam cermin itu kan? Nah, apakah doa kita seperti itu, saudara? Datang pagi-pagi kepada Tuhan, Tuhan, wah anak saya ini luar biasa, bangun pagi berdoa. Ini bukan jelek, bagus loh ya. Bagus ini. Tapi begitu mulai, Tuhan, terima kasih. Sekali cuma terima kasihnya. Selanjutnya saudara, Tuhan saya berdoa, minta pekerjaan. Saya berdoa, minta kesembuhan. Saya berdoa, minta tolong. Saya berdoa, tolong jagai rumah saya, tolong jagai kucing, anjing saya, rumah, mobil, semuanya saudara. Jadi terima kasih sih ada gitu, cuman lebihnya adalah minta. Nanti kalau Tuhan bosen aja, untung Tuhan nggak pernah bosen, saudara. Kalau Tuhan bosen dia bilang, Kat, tolong datang ke sana, siapin recehan aja. Itu pasti minta soalnya, kasih aja kasih. Tuhannya aku nggak mau ngomong deh sama dia, percuma. Dia cuma ngomong sendiri sama saya nggak kesempatan ngomong. Selesai, terima kasih dalam nama Yesus saya terima semua itu. Amin. Udah, pergi kerja. Jadi apakah itu dialog? Ya. Sedangkan doa itu adalah dialog. Tuhan berkata, sebelum kamu minta, Bapak udah tahu. Nah ini yang saudara yang kita harus rubah paradigmanya. Bahwa berdoa itu bukan hanya meminta, saudara. Berdoa itu bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya. Nah saudara, kita lihat beberapa poin, saudara. Ya, kenapa kita perlu berdoa kalau begitu? Kenapa Tuhan suruh berdoa dengan tidak jemu-jemu?
Padahal dia tahu bahwa Bapa di surga sudah tahu sebelum kamu meminta. Ya. Nah, yang pertama saudara, Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Jadi kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa karena Tuhan itu mengajarkan kepada saudara dan saya untuk meminta. Tuhan yang ngajarin nih saudara, untuk meminta. Coba kita buka yuk, Matius 7 ayat 7. Ya, dekat aja tuh. Matius 7 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca yuk sama-sama. Matius 7 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu. Jadi ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau saudara baca Matius 5 sampai Matius 7 itu, saudara, itu adalah khotbah di bukit. Kelanjutannya khotbah di bukit. Tuhan Yesus meminta kepada saudara dan saya supaya mintalah. Di ayat yang lain katakan, kamu belum meminta apa-apa, mintalah. Ya. Tuhan mengajarkan kita meminta. Oleh karena itu, salah satu doa kita adalah doa untuk meminta. Salah nggak saudara? Hah? Salah nggak? Tidak. Karena Tuhan yang suruh kan? Suruh minta. Ya kita minta. Minta keselamatan untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya kan? Minta keberhasilan dalam setiap apa yang kita lakukan. Suruh minta kan? Kita minta. Lah saudara, Tuhan tuh tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang meminta. Ya, kepada yang di atasnya, yang lebih tinggi. Dia senang meminta. Saudara, makanya jarang ada orang yang senang memberi, jarang. Ketika lahir, jarang orang senangnya memberi. Dari pertama, pengennya minta. Jadi kalau saudara dan saya suka minta, nggak heran saudara. Tapi kalau terus minta-minta, nah ini gawat saudara. Ya. Karena ketika Tuhan mengubahkan kita, maka di dalam hidup kita ada balance antara meminta dan Yesus pernah mengatakan, dan Paulus kutip, adalah lebih bersukacita memberi daripada minta. Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Tuhan Yesus dalam doa dia meminta, tetapi dalam hidupnya dia memberi. Nah saudara, ketika Tuhan meminta kita supaya, dia mengajarkan kita supaya kita meminta, apa maksudnya saudara? Tuhan kepingin saudara dan saya memiliki pengalaman dengan pencipta, dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, saya yakin dan percaya kalau saya nih kan sebagai hamba Tuhan udah sekian lama saudara ya. Kalau denger gitu ya doa daripada jemaat yang baru, kayaknya ini ini banget dah, vulgar banget. Tuhan minta ini dong, Tuhan minta itu. Nggak mikirin kepentingan Tuhan gitu, pokoknya minta aja. Tuhan seneng apa nggak seneng, minta aja pokoknya. Gitu. Nah saudara, itu nggak apa-apa, Tuhan maklum. Ya. Masa saudara punya anak yang masih kecil, Pak minta susu, bikin sendiri. Nggak bisa kan gitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau waktu dia masih kecil, dia minta susu, nggak bisa ngomong, dia nangis. Setelah dia ngomong, minta susu. Tapi sudah besar, dia tetap minta susu, tapi dia bikin kita disuruh minta beliin susunya, betul kan? Ya. Jadi proses memintanya itu kan berbeda saudara. Dari mulai bayi sampai jadi dewasa, ya kan? Dari minta keseluruhan cuma nangis, sampai mulai minta susu, mulai dibikinin, dan dia bikin sendiri. Nah saudara, ketika Tuhan mengajarkan untuk meminta, mencari dan mengetuk, itu levelnya beda saudara. Dari minta, ya, mencari, mana ya? Itu udah lebih intens,
lebih sungguh-sungguh mencari, mana nih, mana. Dan yang ketiga, mana, ayo dong. Sepertinya kurang ajar kan ya, tapi gak apa-apa saudara. Tuhan ngajar saudara dan saya supaya punya pengalaman dengan dia untuk meminta. Nanti saudara lihat ketika saudara sering berdoa, berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saudara mintanya juga gak macam-macam. Amin saudara. Nah itu yang pertama. Jadi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Karena kita diminta sama Tuhan supaya meminta, mencari dan mengetuk. Yang kedua, kita baca coba Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kedua, kita berdoa karena kita punya Roh di dalam ini yang menyuruh kita berdoa, saudara. Jadi kalau saya mau katakan bahwa apa yang kita minta yang pertama itu permintaan kita sebetulnya kita nggak tahu apa yang kita minta. Roh itu membantu kita belajar meminta dengan benar kepada Bapa. Itu doanya makin lama, makin tingkatnya makin beda. Ya. Meminta seperti anak kecil tadi sampai mengetuk. Nah di sini kadang-kadang saudara minta juga saudara nggak tahu mesti minta apa. Benar. Ya. Maka dikatakan bahwa kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita minta. Kalau ada anak kita berkata, ya umurnya baru 11 tahun, Papa beliin saya mobil, saya sudah bisa naik mobil. Mungkin tubuhnya cukup, ya dia bisa setir mobil, dia udah belajar, Pak beliin mobil. Dia cuma meminta mobil karena di dalam otaknya, di dalam pikirannya, hanya dia berpikir ini alat transportasi, saya bisa pergi tanpa usah naik kendaraan umum, saya bisa pergi bersama teman-teman, saya bisa enjoy, nggak kehujanan. Betul? Tapi di balik itu, ada hal-hal yang dia nggak pernah pikirkan, bahwa bagaimana kalau nabrak, dia ngerti nggak yang namanya rambu-rambu lalu lintas, dia ngerti nggak kalau jalan di atas kecepatan lebih dari 80, caranya mesti bagaimana? Dia belum tahu kan? Dia cuma minta mobil. Karena mobil itu akan membuat saya nyaman. Tapi dia nggak tahu bahwa di balik kenyamanan itu ada bahaya. Nah saudara, kadang-kadang kita meminta, kita nggak ngerti saudara. Yang kita minta itu bahaya nggak bakal hidup kita. Itu loh saudara. Nah oleh karena itu, kita perlu berdoa. Supaya permintaan kita itu tidak membahayakan hidup kita. Loh bagaimana Pak caranya? Dikatakan tadi, Roh membantu kita berdoa. Amin saudara. Setiap orang percaya ketika saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam hidup saudara, Roh Tuhan tuh masuk dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Percaya nggak Tuhan hidup dalam hidup saudara? Ada. Roh Tuhan tuh masuk. Roh itulah yang mengajarkan, kalau orang berkata, orang awam bilang, suara hati. Hati kecil saya. Kayaknya ada yang nyuruh saya. Ya itu bisa roh jahat, bisa roh Tuhan. Tapi percayalah ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang pertama adalah Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Nah Roh Kudus itu, roh tadi yang kita baca itu, dia membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu dalam soal minta. Ketika saudara dalam keadaan kepepet, dalam bencana, dalam keadaan urgent, genting, apakah saudara bisa minta? Saudara bingung loh. Dalam keadaan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara manusia. Bingung, rumit banget.
Saudara bisa berdoa, saudara bisa minta Tuhan tolong minta begini, skenario aja begini. Sekalipun saudara pinter, saudara akan kehabisan akal untuk mengatasi masalah itu. Nah, ketika seperti itu, kita nggak tahu bagaimana mintanya, maka roh itu akan membantu kita berdoa. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Istrinya sakit. Dia berdoa untuk istrinya, sakitnya cukup berat, saudara. Minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, saya minta kesembuhan. Ternyata makin parah sakitnya, saudara. Sampai dia melakukan puasa. Dan dia berkata dengan iman pada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi. Saya sudah siapkan khotbah, ini hamba Tuhan, saudara. Dia sudah siapkan khotbah yang begitu indah. Nanti ketika istrinya, dia sudah bayangkan istrinya sembuh, bersaksi di depan, dan dia akan berkhotbah dengan luar biasa, sehingga banyak orang yang akan percaya kepada Yesus, akan memuliakan nama Tuhan. Itu yang dia minta. Saudara, doa ternyata enggak dijawab, saudara. Istrinya meninggal. Dia depresi, saudara. Depresi berat, saudara. Dia bergumul. Kenapa? Puji Tuhan, Tuhan baik. Dia berdoa tidak jemu-jemu, ya. Tuhan pulihkan dia. Sehingga dalam waktu singkat dia bisa kembali melayani dengan semangat, saudara. Dan dia menceritakan bagaimana Tuhan itu menguatkan, menghibur dia ketika dia kehilangan istrinya. Saudara, ternyata khotbah yang itu, yang dia nggak pernah rancang sebelumnya, yang dia nggak pernah minta skenario dari Tuhan, itu yang memberkati begitu banyak jemaat. Saudara, ternyata apa yang dia minta, dia nggak tahu. Saudara. Makanya saudara, kita diminta berdoa, kita belajar supaya roh itu menuntun kita untuk berdoa. Ya. Jadi pertama tadi karena Tuhan yang minta supaya kita berdoa. Tapi yang kedua, Tuhan mau memberikan pengalaman baru, cara minta. Melalui apa? Roh Kudus. Saudara, ketika kami doa kemarin gitu saudara ya, doa Caabang, ada satu pernyataan yang luar biasa yang didapat dari seorang diaken di sini. Dia berkata bahwa sebenarnya tuh Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya multiplikasi dan promosi. Udah disediakan, saudara. Dia cuma ngomong seperti itu. Nah, nanti katanya tinggal tugasnya Pak Yupo bagaimana caranya supaya bisa meraih itu di dalam dunia nyata. Nah, saya dapatkan firman Tuhannya, saudara. Ada dua ya, saudara, ini perlu tahu karena kita dapat bukan untuk saya, bukan untuk kami aja, tapi saya percaya juga untuk jemaat. Itu untuk saudara semua. Kami tuh rindu saudara semua menerima multiplikasi dan promosi di dalam dunia yang nyata, bukan hanya slogan, bukan hanya di surga, tetapi di bumi di mana saudara ada, saudara bisa menikmati. Yang mau katakan amin. Ya. Saya kasih ayat coba, Efesus 1 ayat 3. Coba kita buka. Efesus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara perhatikan baik-baik, segala berkat rohani. Kenapa disebut berkat rohani? Bukan berkat materi, karena masih ada di sorga, namanya berkat rohani. Tapi berkat rohani itu, kalau dia turun ke bumi, ya, kepada saudara saya, itu jadi berkat bermacam-macam. Ya, ada berkat memang rohani, ada berkat jasmani, ada berkat materi, ada segala macam berkat. Tapi semua itu sebetulnya dikatakan oleh Yesus Kristus sudah disediakan di sorga.
Di sorga itu begini saudara, maksudnya di sorga ini bahasa Indonesia memang nggak ada satu istilah yang tepat. Bahasa Inggris itu bagus, heavenly realm. Heavenly realm itu ada di dalam dunia roh gitu. Tapi karena rohnya bukan roh jahat, rohnya di Tuhan di surga. Jadi segala berkat yang saudara minta, saudara katakan itu sudah Tuhan sediakan di dunia rohnya Tuhan. Tinggal kita ambil, bawa turun. Ambil, bawa turun. Amin. Ya. Saudara, ngambilnya itu bagaimana? Ngambilnya itu bagaimana, saudara? Nah, coba. Jawabannya ada di sini. 1 Korintus 2 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rohnya itu huruf besar. Perhatikan kalau roh huruf besar itu pasti rohnya Tuhan. Ya. Roh huruf besar berarti Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau rohnya kecil itu roh manusia. Amin saudara, supaya saudara ngerti. Ya. Kalau rohnya besar, itu bukan hanya roh Tuhan yang ada di surga, bukan. Tapi roh Tuhan yang ada di sini. Jadi dikatakan karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan Roh Tuhan itu tahu banget bahwa berkat-berkat itu ada. Tahu banget. Tapi manusia kita belum tahu. Ya. Jadi saudara, cara mengakses berkat-berkat rohani tadi, artinya kalau kenapa disebut berkat rohani, karena belum kelihatan intangible saudara. Tapi begitu diraih oleh siapa? Oleh roh. Roh yang mana? Roh Kudus. Begitu diraih, masuk dalam hati kita, dia berubah, diterjemahkan, menjadi hikmat, menjadi perkataan, menjadi Amin saudara. Jadi saudara, untuk meraih berkat-berkat itu, saudara dan saya perlu kepekaan roh. Makanya di sini dikatakan, selain kita diminta spirit of unity di gereja ini, Tuhan juga kasih satu topik, itu roh yang kuat. Roh yang kuat. Ketika roh saudara kuat, maka roh saudara akan peka. Roh saudara itu ngerti bagaimana cara mengakses berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Nah, bagaimana mengaktifkan roh itu? Bagaimana membuat roh itu peka? Caranya dengan berdoa. Amin saudara. Jadi saudara ngerti ya, kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Maka tadi saya katakan, ketika kita mengadakan menara doa, saya nggak ngapa-ngapain saudara. Kalau dulu di rumah doa saya masih agak mesti mikir, nyiapin apa Tuhan ya, mesti ngomong apa sama jemaat. Kalau di menara doa saya enjoy gitu. Tuhan hari ini saya mau diem dalam hadirat Tuhan. Saya pengen muji-muji Tuhan. Saya pengen nangis di hadapan Tuhan. Gitu aja. Jadi nggak ada beban, enak gitu saudara. Dan justru itu ternyata melatih kepekaan, melatih kekuatan roh. Saudara, ini kenapa Tuhan suruh kita berdoa. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita minta. Bahkan yang kita minta sudah ada. Kita berteriak-teriak, disiapin sama Tuhan. Gitu. Tapi nggak bisa akses. Ya kalau misalnya di sini ada anak kecil, saudara, dia mau minta permen saya taruh di sini. Karena dia nggak bisa nengok ke atas. Dia minta permen, bulak-balik, nangis minta permen. Permennya ada di sini. Dia nggak lihat. Dia nggak bisa akses saudara. Nggak nyampe. Ya. Aksesnya bagaimana? Mungkin dia minta tolong Om Riki, tolong ambilin.
Bisa kan? Gitu loh. Ya. Makanya perlu berdoa, perlu membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Saudara boleh minta, boleh. Tapi mulailah berdoa dengan roh supaya saudara mintanya benar. Mintanya tidak membahayakan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang keempat, ketika saudara berdoa, kenapa kita harus berdoa? Saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Coba buka Mazmur 139. Kita coba lihat ya, ayat 1, ayat 2 kita mulai. Oh, ayat 1 ya, ayat 1 sampai 4. Temu ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan segala jalanku Kau, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Engkau. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, ini sikap doa. Ketika saudara berdoa sama Tuhan, gak perlu buat Tuhan surprise. Tuhan, saya tadi melayani Tuhan, mendoakan teman saya sembuh Tuhan. Luar biasa, surprise ya Tuhan. Enggak, Tuhan gak surprise. Enggak ada surprise ya Tuhan. Udah tahu gitu loh. Orang yang nyuruh doain Tuhan kok. Jadi di hadapan Tuhan kita itu telanjang, kita itu terbuka, nggak ada yang nggak tahu. Tuhan tahu semua isi hati kita. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi sama Tuhan. Apa adanya aja. Amin saudara. Dan juga datang kepada Tuhan nggak perlu dengan kata-kata yang luar biasa gitu. Oh Tuhan, menurut kitab Kejadian, hari pertama Engkau menciptakan terang. Dan selanjutnya, saudara gak keburu doa nanti. Langsung, saudara ada kesaksian atau hamba Tuhan. Waktu itu dia menghadapi kecelakaan. Saudara. Menghadapi kecelakaan, dia lihat keluarganya saudara. Saudara tahu, dia pendeta nih saudara. Dia gak bisa doa. Cuma dia doa, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Give me mercy, give me mercy. Itu aja dia doanya. Dan puji Tuhan, Tuhan selamatkan. Jadi nggak perlu Tuhan, lihat Tuhan, berdarah atau detail. Tuhan, lihat kakinya, tulang ininya, apa ya saudara dokter tulang, sebutnya satu Tuhan. Tuhan nggak usah tahu, nggak usah, dia udah tahu semuanya. Cukup berseru aja kepada Tuhan. Kayak tadi, oh Lord, itu dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia saking bingungnya saudara. Mesti ngapain? Padahal dia bisa doa, biasanya doain jemaat, tapi dia pada waktu mengalami itu, dia cuma oh Lord gitu aja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Jadi Tuhan itu maha tahu, nggak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Nah, yang selanjutnya, ini yang Tuhan suka. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan karena kita memiliki iman percaya. Katakan amin saudara. Kalau saudara udah gak percaya sama Tuhan, saudara mau doa gak? Jujur. Saudara udah gak percaya sama Tuhan, saudara mau doa? Ngapain lagi berdoa? Tapi kalau kita masih berdoa, Tuhan tahu bahwa kita masih memiliki iman kepada Dia. Katakan amin. Kita masih bergantung sama Tuhan. Ya. Makanya saudara, tadi di dalam Lukas 18, coba kita balik. Ya. Lukas 18 tadi. Yang tentang hakim tadi ya.
18. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-8 aja, saudara. Kita lompat. Tadi kan perumpamanya udah dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, Lukas 18. Kita lihat nih. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Perumpamaan ini Tuhan sebutkan, sebetulnya tujuannya satu yang ayat 8 tadi. Adakah kamu mempunyai iman? Kalau kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu berarti kamu masih memiliki, amin saudara, memiliki iman. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah tidak memiliki iman, ngapain kita berdoa? Betul ya? Kan kita masih memiliki iman. Makanya Tuhan senang. Ketika kita berdoa, Tuhan tuh senang. Senangnya kenapa? Karena dia tahu bahwa saudara dan saya masih bergantung dan masih memiliki iman kepada dia. Ya. Ini penting saudara. Sekalipun doa saudara itu belum dijawab. Atau saya katakan lebih drastisnya tidak dijawab. Apakah kalau doa itu tidak dijawab, saudara hilang imannya? Banyak loh yang hilang imannya. Ada yang bilang enggak, tapi banyak yang hilang imannya. Doa yang paling penting, yang paling diharapkan dijawab jalan keluarnya, tapi enggak dijawab sama Tuhan. Saudara, sedikit tentang iman, saudara. Iman itu bukan memaksakan kehendak kita, saudara. Iman itu bukan berarti kalau saya berdoa untuk sesuatu ini nih. Kemudian Tuhan saya minta ini dalam nama Yesus, saya beriman, saya lakukan tindakan profetik dan segala macam, ini jadi milik saya. Itu bukan iman saudara, bukan. Iman itu adalah bergantung sepenuhnya. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi iman itu berarti saudara mempercayakan bahwa kehendak Tuhan menjadi kehendak saudara dan saya. Itu iman. Amin. Iman, amin. Ya. Kalau saudara beriman, terus saudara kata, saya kepingin beriman kepada Tuhan, supaya kehendak saya menjadi kehendak Tuhan. Itu bukan iman, saudara. Itu maksa namanya. Tapi kalau iman, kita bersedia kehendak Tuhan menjadi kehendak. Ya, kalau saudara tahu namanya ada hamba Tuhan, saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Namanya Corrie ten Boom gitu saudara ya. Dia sakit, cukup menderita, terus dia tanya Tuhan. Dia dapat mimpi dari Tuhan, dapat koper baru. Koper baru. Kemudian ketika dia berdoa, Tuhan datang pada dia bicara sama dia. Corrie nanya gini, Tuhan, saya ini kan udah tua, umur saya udah 70, saya sakit. Tuhan ambil saya aja deh, pulang ke surga, saya lebih senang. Tapi Tuhan kasih mimpi sama saya, kasih koper baru, maksudnya apa? Terus Tuhan ngomong gini, Corrie, aku kasih engkau 2 pilihan. Pilihan pertama, arti maksud koper tadi, pilihan pertama adalah aku akan ambil engkau ke surga, tinggal bersama aku. Pilihan kedua, aku akan memperpanjang umurmu 10 tahun, tapi sakitmu tidak akan aku sembuhkan.
Nah, kalau saudara pilih mana? Pilih yang diambil Tuhan dalam keadaan sakit, ya, bebas, atau diperpanjang 10 tahun tapi menderita. Ya, banyak daripada kita pasti milihnya ya lebih baik, ya, ambil aja dah, ya kan? Tapi Kori bilang gini, tapi saya boleh tanya Tuhan, boleh. Yang mana lebih memuliakan engkau? Dia tanya gitu. Oh, kalau lebih memuliakan engkau, engkau harus hidup 10 tahun lagi dengan penderitaan. Oke Tuhan, saya ambil yang itu. Diperpanjang sama Tuhan benar-benar. Menderita, tapi dalam 10 tahun dia melayani dengan penderitaannya, itu jauh lebih punya dampak dari sebelumnya dia melayani. Saudara, itu namanya iman. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, Tuhan memang minta kita berdoa supaya belajar meminta, supaya roh itu membantu kita untuk meminta dengan benar. Dan akhirnya saudara, kita bisa meminta dengan iman. Artinya biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Makanya kenapa kita perlu berdoa. Ya memang Tuhan udah siapkan semua kok. Tuhan udah rencananya gak ada yang gagal. Tuhan tahu apa yang kita minta. Tapi saudara, dia ingin ajar kita memiliki komunikasi, memiliki dialog. Sehingga apapun rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Siapkan diri saudara untuk perjamuan kudus hari ini.